Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 36. Oke. Saya pasti akan meminta seseorang untuk merawat pohon-pohon kuno itu dengan baik. Selain itu, saya akan membantu untuk menemukan kuas spiritual dan cinabar yang dibutuhkan Tuan Chen. Saya akan menemukannya untuk Tuan Chen. Saya sangat akrab dengan pemimpin aula mingguan, kata Elias. Kalau begitu terima kasih. Penatuagu, Dev, mengangguk sudah siang. Saya sebaiknya kembali pulang. Dev melihat waktu. Sekarang hampir tengah hari, dan dia akan pulang untuk makan siang. Elias bertanya dengan hati-hati jika Tuan Chen tidak keberatan. Makanlah makanan ringan di sini. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya. Elias saat ini telah mengagumi kekuatan Dev. Ingin mencari kesempatan untuk menjilat Dev. Dev melihat ekspresi Elias dan mengangguk. Kalau begitu, aku akan merepotkan Anda. Tidak repot. Sama sekali. Tidak repot. Elias sangat gembira dan segera memerintahkan orang untuk mulai menyiapkan makanan. Sementara itu, di rumah sakit Hongcheng, lengan Navarro telah diperban, dan Sanshan merawatnya. Navarro meraung, melampiaskan amarah di hatinya Dev ini. Ketika aku sembuh, aku akan membunuhnya. Dia mematahkan lengannya, mengganggu pernikahannya, dan membuat keluarga Xiao menjadi bahan tertawaan di Hongcheng. Dia tidak bisa menerima keadaan ini. Kakak Navarro, jangan marah. Saya telah meminta Jackie untuk menemukan seseorang untuk mengurus Dev. Kali ini, dia mencari petarung. Dan dia pasti akan menghajar Dev sampai setengah mati. Sanshan berkata sambil mengupas jeruk. Jika bukan karena keluarga Su yang melindunginya, Dev itu pasti sudah lama mati. Navarro menggertakkan giginya. Matanya penuh cahaya dingin. Dia mengambil jeruk yang sudah dikupas oleh Sanshan dan melemparkannya ke mulutnya. Pada saat ini, telepon Sanshan berdering. Setelah terhubung, ekspresi geng Sanshan berubah dengan cepat. Dan kemudian dia menutup telepon. Siapa? Tanya Navarro. Jackie menelepon. Dia bilang, mereka telah dipukuli oleh Dev. Dan lengan Jackie juga patah. Sanshan mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang dipelajari Dev dalam 3 tahun penjara? Bagaimana dia bisa bertarung seperti itu? Sampah. Teman sekelasmu itu sampah. Petarung dan sampah. Apa yang bisa mereka lakukan? Sepertinya aku yang harus melakukannya sendiri. Navarro menjadi lebih marah saat ini. Dan ketika melihat Sanshan di depannya, dia mendorongnya ke ranjang dan merobek pakaiannya. Ah, Kakak Lei. Sanshan berteriak ini di bangsal rumah sakit. Navarro tidak peduli tentang itu. Dia perlu melampiaskan nafsu amarahnya. Tetapi, ketika dia hendak melampiaskan nafsunya, dia menemukan bahwa akarnya tidak bisa terbangun. Navarro panik. Dia tidak mengerti apa yang salah dengannya. Mungkinkah karena lengannya patah, tempat lain juga akan terpengaruh? Kakak Navarro, apakah kamu terlalu gugup? Sanshan bertanya dengan hati-hati. Uhuk. Pada saat ini, Robert masuk dan melihat putranya menindih tubuh Sanshan. Wajahnya memerah dan dia batuk 2 kali. Navarro terkejut. Dan Sanshan sangat takut, sehingga dia dengan cepat mengenakan pakaiannya. Robert menegur Navarro. Omong kosong apa lagi ini?
Lenganmu patah. Bukannya berpikir bagaimana balas dendam, tapi malah bercocok tanam di rumah sakit. Navarro menundukkan kepalanya, tetapi matanya penuh amarah dan berkata, "Ayah, aku ingin Dev mati. Aku akan membunuhnya." Navarro menyalahkan Dev atas kondisi dirinya sekarang. Dev mematahkan lengannya dan menyebabkan kondisi ini. Faktanya, Dev memang melakukannya. Dev tidak hanya mematahkan lengannya, tetapi ketika dia berada di rumah keluarga, geng, Dev secara langsung melumpuhkan kemampuan Navarro sebagai seorang pria. Jangan khawatir tentang dia. Rawat saja Ciderami dengan baik. Aku akan menyelidiki Dev itu dulu. Jansen bahkan tidak berani terhadapnya. Aku ingin melihat apakah ada kekuatan besar di balik anak ini. Meskipun Robert juga marah, dia masih bingung. Dia tahu bahwa Jansen tiba-tiba menghormati Dev. Pasti ada alasannya. Bab 37. Ayah. Anak itu. Diam kamu. Sebelum Navarro selesai berbicara, Robert melototinya dengan tajam. Hingga Navarro pun sangat ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Selesai merapikan pakaiannya, Sanshan berkata kepada Robert, "Paman Xiao, aku sangat mengenal Dev. Dia tidak mempunyai latar belakang yang hebat. Kami sudah bersama sejak kuliah. Ayahnya dulu hanya seorang pegawai negeri." "Diam kamu perempuan, pembawa sial." Robert menatap Sanshan dengan dingin. "Ini gara-gara kamu. Jika bukan karena kamu, Navarro tidak akan menjadi seperti sekarang." "Wanita, sialan." Wajah Sanshan memerah dan putih ketika dia dimarahi oleh Robert. Tetapi dia tidak berani membantah sepatah kata pun. "Jika Anda ingin menikah dengan keluarga kaya, inilah harga yang harus dibayar." Setelah Robert selesai berbicara, dia segera pergi. Adapun mengenai pernikahan Navarro dan Sanshan, Robert sebenarnya menentangnya, karena menurutnya, kedua keluarga itu tidak berada di level yang sama. Namun, Navarro bersikeras untuk menikahinya. Setelah Robert pergi, Sanshan menggertakkan giginya. "Dev bajingan, sialan. Aku tidak akan pernah mengampuni dia. Dia tidak berani melakukan apapun pada Robert dan Navarro. Jadi dia hanya bisa menyalahkan Dev." Di rumah keluarga Gu, Elias, Gu, Lin Tianhu, dan Dev sedang menikmati anggur, dan mereka cukup senang makan makanan ini. Para pelayan di samping melihat Dev yang berusia muda dan duduk dengan dua tokoh besar di Hongcheng, mengobrol dan tertawa. Semuanya iri. "Tuan Chen, hari ini hanya makanan ringan. Besok saya akan mengadakan pesta di Hotel Regal dan mengundang orang-orang dari dua bidang politik dan bisnis di Hongcheng untuk berpartisipasi. Saya ingin memperkenalkan Tuan Chen secara langsung kepada mereka." Elias berkata dengan wajah bangga. Niat Elias jelas. Itu untuk membuka jalan bagi Dev. Setelah perjamuan ini, tidak akan ada seorang pun di Hongcheng yang berani memprovokasi Dev. Dev ingin menolak. Dia tidak ingin terlalu dikenal. Dia hanya ingin berkultivasi dan menunggu tanggal 15 Juli. Tapi Dev tidak mengatakan apa-apa. Jadi Jansen berkata, "Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada Penatua Gu atas nama Tuan Chen. Dengan perjamuan perkenalan dari Penatua Gu, akan jauh lebih nyaman bagi Tuan Chen untuk bekerja di Hongcheng." Dev yang melihat bahwa Jansen menyetujuinya. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi sedikit
mengangguk Penatua Gu yang memimpin. Setelah ketiganya bertukar beberapa kata lagi, Dev dan Yansen pergi. Tuan Istana, bawahan baru saja menyetujui undangan untuk Tuan Istana. Dan saya berharap Tuan Istana tidak akan menyalahkan saya. Meskipun Aula Harimau kami telah berkembang pesat dan kekuatan kami terus berkembang, kami masih tidak dapat bergerak 1 inci ketika kita meninggalkan Hongcheng. Masih ada banyak kekuatan yang tersebar di Hongcheng. Jadi kita hanya bisa terus memperkuat jaringan kita di dalam mobil. Yansen berbisik kepada Dev untuk menjelaskan. Dev sedikit terkejut. Bukankah kamu kaisar bawah tanah di Hongcheng? Apakah ada orang yang berani menentangmu? Dev tidak mengerti. Yansen adalah dewa di Hongcheng. Kecuali politisi. Siapa yang berani memprovokasi Yansen? Setelah mendengar ini, Yansen berkata dengan malu di wajahnya, Tuan Istana itu hanya disebut-sebut oleh orang biasa. Selain Aula Harimau kami, ada juga geng naga api dan sekte bintang di seluruh Hongcheng. Dan beberapa sekte kecil. Ngomong-ngomong, Aula Harimau kami dan geng naga api adalah musuh bebuyutan. Dan akan ada perkelahian setiap tahun. Dan satu sama lain akan saling menyakiti. Tetapi, Stanley Feng, pemimpin Aula Naga Api, tidak tahu harus di mana dia belajar Qigong. Dan saya khawatir saya bukan lawannya sekarang. Dev memandang Yansen, dan dia bisa melihat bahwa kehidupan Yansen di tahun-tahun ini tidak terlalu baik. Di mata orang luar, kebesaran namanya hanyalah kulit luar saja. Orang-orang seperti mereka bisa bahaya kapan saja. Dev berkata dengan ringan, jika seseorang menyusahkanmu, temukan saja aku secara langsung. Karena Aula Harimau adalah bawahannya. Tentu saja Dev tidak bisa mengabaikannya. Yansen sangat gembira dengan kata-kata Tuan Istana. Saya tidak takut pada apapun. Ketika Tuan Istana maju, hantu bahkan dewa akan menyerah. Apalagi cuma Stanley belaka. Yansen terkejut ketika dia melihat Dev menghancurkan 9 naga yang marah hari ini. Dan dia sangat kagum kepada Dev. Dev tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa keterampilan menyanjung Yansen tidak buruk. Bab 38. Setelah Dev kembali ke rumah, orang tuanya tidak ada di rumah. Jadi, seharusnya mereka pergi jalan-jalan lagi. Dalam lingkungan seperti ini, akan lebih baik untuk keluar lebih banyak, karena tidak ada orang di rumah. Dev berlatih sendiri di kamar. Dia harus bergegas untuk berkultivasi sekarang. Karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi pada hari ke-15 bulan ke-7. Meskipun Ryu tua itu mengatakan bahwa hari itu akan memberinya peluang besar. Siapa yang tahu apakah kesempatan ini akan datang disertai bahaya. Duduk bersila, diam-diam, melafalkan teknik konsentrasi hati. Dan Tian, Dev mulai berputar perlahan. Dan aura di sekitarnya perlahan diserap oleh Dev dan memasuki tubuh Dev. Tidak ada yang bisa dimakan untuk makan malam. Jadi, Dev berlatih semalaman. Keesokan harinya, ketika Dev membuka matanya, awan hitam keluar dari mulutnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan naga yang marah ini akan begitu kuat. Dev mengepalkan tinjunya dengan ringan, merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Dev benar-benar menerobos. Sekarang Dev telah mencapai tingkat ke-5 pelatihan Qi. Anda harus tahu bahwa dia telah berada di penjara selama 3 tahun. Dan dengan bimbingan dari Ryu tua,
Dan dia baru saja menembus ke tingkat keempat pelatihan Ki. Menerobos ke tingkat 5. Dev sangat gembira. Dev tampaknya telah menemukan cara untuk berkultivasi dengan cepat. Selama dia menyerap beberapa kebencian dan kemarahan, kecepatan kultivasi akan meningkat secara signifikan. Sangat disayangkan bahwa hal semacam ini sulit didapat. Di mana saya dapat menemukan begitu banyak hal dengan kebencian dan kemarahan. Mengambil napas, Dev turun dari tempat tidur dan hanya merapikan pakaiannya. Pada saat ini, suara Selin datang dari ruang tamu di luar. Apakah itu Nona Su? Saya tidak bisa melihatnya, tapi saya bisa mendengar Anda berjalan. Bibi, kamu benar-benar luar biasa. Yuki tersenyum. Jangan selalu memanggil saya wanita muda. Itu kurang akrab. Panggil saja aku Yuki. Baiklah. Seperti yang kamu inginkan. Aku akan memanggilmu Yuki. Selin tersenyum dan mengangguk. Lagi dan lagi kamu di sini untuk mencari Dev, kan? Dia masih di kamar tidur. Dev, cepatlah turun. Yuki ada di sini mencarimu. Selin berteriak ke arah kamar Dev. Bibi, jangan berteriak. Aku yang akan memanggilnya, Yuki berkata. Dan berjalan langsung ke kamar Dev. Selin hampir melompat kegirangan ketika dia mendengar Yuki berjalan menuju kamar Dev. Anak ini juga menipuku. Mengaku sebagai teman biasa. Apakah teman biasa akan langsung pergi ke kamar tidur? Aku benar-benar ingin melihat seperti apa calon menantuku nanti. Selin bergumam pada dirinya sendiri. Edward berjalan ke telinga Selin dan berbisik, istriku, izinkan saya memberitahu Anda penampilan Nona Su. Saya khawatir seluruh Hongcheng tidak akan ada yang menandinginya. Benarkah? Selin sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Edward sangat pilih-pilih. Dulu, ketika Dev dan Sanshan berpacaran, Edward dengan tegas menentang. Sekarang, Edward dapat mengatakan hal itu. Maka penampilan Yuki ini sepertinya sangat sempurna. Putraku sangat berbakat. Dia baru saja keluar dari penjara dan langsung menemukan pacar seperti itu. Dan dia menyembunyikannya dari kami. Selin tampak bangga. Tentu saja. Jangan lihat dengan siapa saingan putra kita. Jika ada saya yang mendukungnya, putra kita tidak akan kalah. Edward juga sangat puas dengan Dev saat ini. Wajahnya yang suram sebelumnya sekarang tersenyum sepanjang hari. Oke, jangan terlalu banyak bergosip. Bawa aku jalan, dan tinggalkan dunia untuk dua anak itu. Setelah Selin berkata, dia menyeret Edward keluar dari villa. Di sisi lain, Yuki mendorong pintu dan berjalan ke dalam kamar Dev. Ketika dia melihat Dev berdiri di bawah tempat tidur dengan pakaian lengkap, Su, Yuki tercengang. Apakah kamu sudah bangun? Kenapa? Kamu pikir aku masih tidur? Atau apakah kamu ingin melihatku telanjang? Dev berkata, setengah bercanda. Bah, siapa yang ingin melihat kamu telanjang? Yuli memutar matanya ke arah Dev. Tapi dia masih sedikit bersemangat. Dev bisa bercanda dengannya, yang membuktikan bahwa hubungan antara keduanya telah terjalin. Jelas, meningkat banyak. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Ikut aku. Yuki langsung menyeret Dev. Pergi tanpa aba-aba. Dev ingin bertanya kemana harus pergi. Tetapi Yuli langsung menarik Dev ke dalam mobil. Tetapi melihat waktu masih terlalu dini bagi Elias untuk mengundangnya ke perjamuan. Jadi Dev membiarkan Yuki membawanya pergi terlebih dahulu. Bab 39, Tianyuan Mall.
Ini adalah pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di Hongcheng. Hampir semua merek besar ada di sini. Melihat Yuki membawa dirinya ke sini, Dev sedikit terkejut. Dev bertanya dengan penasaran, apakah kamu ingin aku pergi berbelanja denganmu? Anda harus tahu bahwa menemani seorang gadis ke mall adalah hal yang sangat menakutkan. Dev pernah merasakannya. Saat itu, dia menemani Sunshine ke mall selama seharian. Dan dia sudah memiliki bayangan psikologis. Yuki memandang Dev dan bertanya, kenapa kamu tidak mau menemaniku? Bukan itu maksud saya. Dev menggelengkan kepalanya. Bahkan, Dev sedikit bangga menemani Yuki ke pusat perbelanjaan. Bagaimanapun identitas dan penampilan Yuki semuanya kelas 1. Berapa banyak orang yang bisa menemani gadis seperti dia? Seorang gadis pergi ke pusat perbelanjaan. Orang-orang akan iri. Tetapi Dev memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari. Dia telah berjanji pada Elias bahwa dia tidak bisa melewatkan perjamuan yang akan diadakan siang hari. Dev berkata dengan jujur, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari. Saya khawatir itu akan tertunda. Aku tidak peduli dengan itu. Yang paling penting sekarang adalah menemaniku berbelanja. Setelah Yuki selesai berbicara, dia menyeret Dev ke dalam mall, melihat rangkaian produk yang mempesona. Yuki menyeret Dev untuk menemukan area pakaian pria, dan kemudian memberi isyarat pada Dev untuk mencoba satu persatu. Dev sedikit terkejut. Apakah kamu akan membelikanku pakaian? Jika aku tidak membelinya untukmu, lalu untuk siapa aku membelinya? Kamu tidak bisa lagi memakai pakaian di rumah, kata Yuki. Tangannya tidak diam. Dia mengambil satu persatu, dan akhirnya mengambil satu set jas dan meletakkannya di tangan Dev ini. Cobalah. Dev memegang jas itu dan tidak bergerak untuk beberapa saat. Dan Yuki mendesak, kenapa? Apakah kamu ingin aku masuk dan mencobanya untukmu? Tidak. Dev buru-buru menggelengkan kepalanya dan bergegas ke kamar pas. Melihat Dev sangat ketakutan, Yuki tertawa, dan kelembutan di matanya menjadi semakin jelas. Ketika Dev mengganti pakaiannya dan keluar, mata Yuki tiba-tiba menyala, menatap Dev dari atas hingga bawah. Dan dia tampak sedikit terkejut. Saya tidak berpikir bahwa potensi Anda begitu besar. Dengan mengenakan setelan ini, Anda jelas tampak jauh lebih tampan. Mendengar pujian Yuki, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dirinya di cermin dan melihat bahwa dia sangat tampan. Sejak dia berada di penjara untuk berlatih dengan Ryu tua, kebutuhan materi Dev semakin berkurang. Sekarang dia telah keluar dari penjara. Meskipun dia punya uang, dia masih memakai pakaian lama untuk dia pakai. Dia tidak pernah berpikir untuk mengganti pakaiannya. Dia tidak punya waktu untuk membeli pakaian. Itu karena dia harus menghabiskan waktunya untuk berlatih. Dev bertanya pada Yuki, kenapa kamu membuatku memakai pakaian jas resmi ini? Apakah kamu akan mengajakku ke pesta pernikahan? Jangan khawatir tentang itu. Ini lebih penting daripada pernikahan. Yuki membawa Dev untuk membeli sepatu dan jam tangan, dan langsung pergi ke salon agar Dev terlihat menarik, kaya, dan tampan. Dev hanya bisa patuh tanpa daya ketika diseret oleh Yuki. Dan sekarang Dev memiliki lebih banyak hal di tubuhnya. Dasi, ikat pinggang, dan bahkan korek api. Yuki menghabiskan puluhan ribu
yuan untuk tiap barang untuk Dev, dan semua hal yang di tubuh Dev sekarang. Saya khawatir ada lebih dari ratusan ribu yuan. Dev mengenakan pakaian ini dan merasa dia tidak berani berjalan. Bukankah ini terlalu boros? Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan orang kaya seperti Yuki. Apa gunanya membeli pakaian seharga ratusan ribu dan korek api seharga puluhan ribu dolar? Yuki berkata dengan ringan. Apa yang terlalu boros tentang ini? Kamu dulu memakai pakaian yang terlalu lusuh. Aku tidak akan membiarkan kamu memakai hal seperti itu di masa depan. Atau aku akan ditertawakan. Tetapi setelah berbicara, Yuki tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan wajahnya langsung memerah. Dan Dev juga mendengarnya dan tersenyum sedikit. Saya mengenakan pakaian lusuh. Mengapa orang harus menertawakan Anda? Ketika Dev bertanya, wajah Yuki menjadi semakin merah. Sehingga dia hanya bisa memelototi Dev dan berkata, saya telah mengatakan di depan umum bahwa saya ingin menjadi pacar Anda. Tentu saja orang lain menganggapnya serius. Jika Anda berpakaian lusuh, bukankah kamu sama saja menamparkan wajahku? Aku tidak akan menjelaskan lebih jauh. Aku harus pergi ke kamar mandi. Kamu di sini menungguku. Yuki membuat alasan dan pergi dengan cepat. Bab 40. Davewe tersenyum dan berdiri di sana menunggu Yuki. Setelah melihat Dev, banyak gadis yang lewat tanpa sadar menoleh ke arahnya. Bahkan ada beberapa yang datang untuk mengobrol dengannya dan meminta informasi kontak. Tetapi Dev menolaknya. Pada saat ini, di sisi lain Mal, Sanshan dan Yuna juga datang mengunjungi Mal. Kemarin, Sanshan dimarahi oleh Robert. Jadi dia berencana untuk berbelanja banyak barang hari ini untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Yuna berkata kepada Sanshan dengan penuh semangat. Sanshan, lihat, cepat. Ada pria tampan yang berdiri di seberangnya. Dengan hanya melihat punggungnya, dia sudah tampak mempesona. Ketika Sanshan mendengar kata-kata Yuna, dia buru-buru mendongak dan melihat seorang pria tinggi berjas berdiri tegak di seberangnya. Hanya dengan melihat punggungnya, dia bisa merasakan temperamen mulia pria itu. Dia pasti lebih tampan jika dilihat dari depan, kan? Sanshan berkata dengan suara rendah. Ya, aku bisa merasakannya. Dia pasti pria tampan. Sanshan, kamu sudah memiliki tuan muda Xiao, dan pria tampan ini milikku. Setelah Yuna selesai berbicara, dia berjalan dengan tidak sabar. Sanshan juga penasaran dan buru-buru mengikuti. Yuna melangkah maju, menepuk pundak pria itu dan bertanya, pria tampan, apakah kamu menunggu seseorang? Tetapi ketika pria itu berbalik, Yuna dan Sanshan, keduanya terpana di tempat. Yuna berkata dengan terkejut, David Chen, apakah itu kamu? Sanshan juga sangat terkejut. Dia telah bersama Dev selama beberapa tahun, dan dia belum pernah melihat Dev seperti ini sebelumnya. Tampaknya, orang benar-benar bergantung pada pakaian dan uang untuk segala hal. Jika bukan aku, siapa lagi? Dev berkata dengan senyum dingin ketika dia melihat Sanshan dan Yuna. Yuna berkata dengan wajah bingung, bagaimana kamu bisa datang ke mal ini? Barang-barang di sini sangat mahal. Barang-barang di mal ini memang sangat mahal. Orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk datang. Di mata Yuna, kondisi keluarga Dev bahkan sangat miskin. Bagaimana dia bisa datang ke mal ini? Dan pakaian yang dikenakan padanya tampaknya tidak berharga murah. Apakah mal dibuka oleh
Keluargamu. Aku bisa datang jika aku mau. Dev tanpa basa-basi mencekik Yuna dengan jawabannya. Dan segera mencekik Yuna sampai tidak bisa berkata-kata. Dev, lebih baik kamu sadar diri. Kamu adalah katak yang mengenakan jubah naga. Dan kamu tidak akan pernah menjadi naga. Aku tidak tahu di mana kamu membeli barang murah ini lalu datang ke sini untuk berpura-pura terlihat kaya demi seorang gadis. Cui, Sanshan meludahi Dev dengan keras. Yuki menunjuk ludah Sanshan pada pakaian Dev Pink dan berkata, apakah dia bisa menjadi naga? Bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan pelacur sepertimu. Sebelum Dev menjawab, Yuki datang dengan sedikit wajah dingin. Bersihkan kotoranmu untukku. Melihat yang berbicara itu adalah Yukisu. Sanshan sedikit tersentak di matanya, dibandingkan dengan Yuki, yang merupakan wanita terkaya di Hongcheng. Siapa? Sanshan. Dan di depan begitu banyak orang di mall. Dia memanggilnya pelacur dan memintanya untuk membersihkan pakaian Dev. Tentu saja Sanshan tidak senang. Sanshan mencoba yang terbaik untuk menjaga harga dirinya. Kamu jangan terlalu kejam. Jangan menggertak orang hanya karena kamu adalah nona tertua dari keluarga Su. Aku sudah menyuruhmu untuk membersihkannya. Tidak bisakah kamu mendengarnya? Kita lihat. Jika aku menamparmu 2 kali sekarang, apakah Navarro berani menemukanku? Martabat pada tubuh Yuki jelas menekan Sanshan, menyebabkan tubuh Sanshan sedikit bergetar. Sanshan tahu bahwa Yuki, jika memukulinya bahkan tanpa alasan, dan Navarro tidak akan menemukan keluarga Su untuknya. Dev memandang Sanshan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mencibir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan membersihkannya. Aku akan membersihkannya. Melihat ini, Yuna buru-buru mengeluarkan tisu, ingin menggantikan Sanshan dan menyeka ludah pada pakaian Dev. Yuki langsung mendorong Yuna menjauh. Kamu siapa? Kamu berani menyentuh pacarku juga? Wajah Yuna merah karena malu. Tetapi dia tidak berani melepaskan kentut. Sanshan juga tidak berani memprovokasi Yuki. Dan dia sangat takut. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.